Hai, jumpa lagi dengan saya Tom Yu dari CSX Pro ID. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita di trading di Binance Futures. Kita sudah memasuki part keempat yang akan membahas topik tentang trailing stop, kemudian ada callback dan rebound rate, dan juga last price dan mark price. Ini konsep yang sangat penting, saudara, yang perlu kita ketahui untuk memaksimalkan profit Anda di trading di Binance Futures. Dan bila Anda belum memiliki account di Binance, Anda dapat membuka terlebih dahulu di link berikut ini, di layar ini. Dan bila Anda membukanya menggunakan link ini, Anda akan mendapatkan cashback sebesar 10% dari komisi. Baik, saya akan langsung mulai. Yang pertama, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu supaya kita memiliki pengertian yang sama tentang trailing stop. Jadi trailing stop itu apa? Ini saya akan definisikan dengan kata-kata terlebih dahulu ya, nanti kita akan lihat contohnya. Trailing stop itu adalah level stop loss yang bergerak mengikuti harga searah dengan open posisi yang dimiliki trader. Jadi intinya begini, bila Anda memiliki posisi open long, maka harga stop loss itu atau trailing stop itu akan bergerak mengikuti naik ke atas, saudara. Jadi mengikuti harga ataupun posisi yang dimiliki trader. Dan sebaliknya, bila Anda memiliki open sell, maka stop loss itu akan bergerak turun, otomatis turun gitu ya, mengikuti pergerakan harga ke bawah. Nah, tujuannya apa? Trailing stop itu adalah berguna untuk mengunci profit yang sudah didapatkan. Nanti kita akan langsung masuk ke contohnya supaya lebih jelas ya. Ini pengertiannya terlebih dahulu. Di dalam trailing stop sendiri, khususnya di Binance Future itu ada 4 hal yang Anda perlu tahu istilahnya. Yang pertama adalah yang namanya activation price. Activation price itu adalah level harga di mana order trailing stop ini aktif. Jadi Anda dapat mengaktifkan trailing stop ini ketika dia melewati suatu level harga tertentu. Yang kedua adalah yang namanya callback rate. Callback rate ini intinya adalah range dalam persentase ya, antara harga puncak atau lembah yang terakhir itu dengan level trailing stop itu. Saya akan teruskan dulu, nanti kita akan masuk ke contoh. Yang berikutnya adalah namanya rebound rate. Ini range antara harga puncak atau lembah terakhir ke harga terkini. Dan yang terakhir adalah price, itu ada 2 macam. Yang saya mau bahas di sini nanti adalah mark price. Jadi mark price ini adalah harga rata-rata tertimbang dari beberapa exchanger. Dan yang kedua adalah last price, yaitu harga terkini dari Binance. Kenapa harga ini, saudara? Ini ada 2 macam, mark price sama last price. Kalau Anda melihat pada last price, itu kadang-kadang ada di exchanger tertentu, contoh di Binance itu, lagi ada yang ngedump gitu. Atau lagi ngepump, lagi masuk besar, atau lagi jualan dalam blok yang besar begitu, sehingga harganya tiba-tiba spike naik atau spike turun. Binance itu menganut ada dua harga. Yang pertama itu last price yang tadi saya sebutkan. Yang kedua itu namanya mark price. Nah, mark price ini tuh seperti dia mengambil harga dari beberapa exchanger, kemudian di rata-rata tertimbang, sehingga harganya itu antara mark price dan last price akan slightly different, sedikit berbeda, tetapi mark price ini akan lebih stable, akan lebih tidak volatile begitu ya. Jadi itu perbedaan mark price dan last price. Nah, tujuannya mark price adalah supaya diharapkan itu dapat mengeliminasi permainan harga. Dan kita akan lanjutkan dalam contohnya. Ini adalah harga yang garis warna abu ini adalah harganya. Ya, contohnya di sini ini adalah entry price di sini 10.000 misalkan. Yang disebut sebagai callback rate itu adalah jarak, bisa dalam persentase ya, 5%. Contohnya 5% callback rate itu adalah di level ini, 9.500. Nah, ini adalah level trailing stop yang ditetapkan bila kita men-set callback rate-nya 5%. Jadi kalau harganya naik, ini trailing stop-nya akan otomatis naik. Lihat ya, di sini ya, yang warna kuning ini. Sehingga dimanapun ketika harganya naik itu callback rate-nya akan selalu 5%. Ini jaraknya sama 5%. Jadi ini sama dengan ini. Ketika harganya turun, level trailing stop-nya ini tetap. Ya, dia akan stay tetap seperti ini. Dan ketika naik lagi, dia akan ikutan naik lagi menjaga callback rate-nya 5%. Jadi, seperti itu prinsip dari trailing stop, saudara. Sampai suatu ketika, dia turun ke bawah dan trailing stop-nya ini tertembus, maka di level inilah exit. Ya, ordernya akan keluar dan akan exit. Nah, jarak dari sini, turun ke bawah ini yang dinamakan dengan rebound rate. Ya, jadi kalau ini callback rate, ini yang namanya ini ke sini, ini rebound rate. Ya, kita akan ambil contohnya seperti ini. Ini ada beberapa kasus yang saya akan bahas sebelum kita nanti masuk ke platformnya Binance. Contoh yang pertama adalah seperti ini, saudara. Jadi misalkan ada entry, ini naik harganya,
Nah, ada yang namanya, Anda bisa set yang namanya activation price. Activation price itu seperti ini. Misalkan jarak dari sini ke sini, ini adalah 5%. Jadi Anda bisa set, instead of Anda aktifkan dari awal entry, jadi Anda bisa aktifkan ketika misalkan itu mencapai 5%. Pada saat level harga 5% inilah, sudah profit 5% inilah, trail stop-nya aktif. Nah, sebelum-sebelumnya pada saat harga di sini, ini belum aktif, saudara. Jadi hanya pada saat sudah diaktifasi ini Anda akan aktif. Dengan misalkan kita set callback rate-nya 2%, maka jarak dari sini ke sini ini 2%. Ya, cukup jelas ya sampai di sini. Kemudian misalkan harganya turun seperti ini, maka apa yang terjadi? Posisi Anda akan exit di titik ini. Nah, ini dari sini ke sini ini adalah rebound rate. Ya, jadi kondisinya ketika dia rebound turun, pas di 2% ini, ngelewatin garis ini, maka akan exit. Ya, cukup clear ya sampai di sini ya. Yang akan kita gunakan nanti di Binance adalah activation dan callback. Ya, yang rebound rate ini hanya untuk pengetahuan saja. Ini contoh kedua. Kalau tadi kasusnya seperti ini ya, naik, turun, naik seperti ini, ada exit di sini. Nah, apa yang terjadi kalau harganya tiba-tiba turun? Nah, misalkan harganya turun seperti ini, nah ini dengan kondisi seperti ini, maka trailing stop ini tidak akan pernah teraktivasi. Dan ya ini hati-hati saudara, kalau Anda tidak punya stop loss, tidak punya stop limit atau stop loss di sini, maka itu bisa terlikuidasi. Jadi hati-hati. Jadi Anda harus pasang juga yang namanya stop loss. Jangan sampai di lossin begitu tanpa stop loss, nanti bisa kena likuidasi. Itu poin saya, saudara. Oke, example ketiga adalah kalau tadi bisa digunakan untuk trailing ke atas, long, sekarang trail stop ini juga Anda dapat gunakan untuk trailing ke bawah, untuk posisi short. Misalkan harganya turun seperti ini, Anda mengambil posisi entry sell di sini, kemudian Anda bisa aktivasi hal yang sama 5%, kemudian trailing stopnya aktif dengan callback rate 2%, kemudian ini kena di sini dan exit di sini. Ini persis saudara dengan hanya kebalikannya contoh dari contoh pertama tadi. Oke, kita akan langsung masuk contohnya, saudara. Ini adalah platform dari Binance Futures. Barangkali Anda yang belum pernah lihat di sini, saya sudah jelaskan panjang lebar tentang bagaimana cara penggunanya di tutorial sebelumnya. Oke, ini saya sekarang sudah berada di platform Binance Futures, dan ini saya akan mencoba membuka posisi untuk open sell. Ya, saya besarkan dulu ya. Saya akan jelaskan trading plan-nya seperti ini. Oke, ini saya menggunakan chart 1 jam. Saya akan masuk di entry di market price sekarang ini. Kemudian saya akan menggunakan stop loss-nya saya pasang di sini ya, saudara, di level 11878 di sini. Kemudian TP-nya saya akan ambil misal saya akan ambil TP-nya kira-kira mungkin di level ini, saudara. Ya, ini TP-nya di level 115.11. Kemudian trailing stop-nya saya akan aktifkan ketika sudah mencapai level ini. Ya, ini angka-angka ini saya catat dulu supaya nanti masukkannya nggak susah. Jadi SL di 11.878, activation trail stop-nya di 11.629, kemudian TP-nya di 11511. Oke. Nah, setelah itu langsung kita eksekusi. Ya, caranya saya pilih dulu isolated 20 kali, ini yang biasa saya pakai. Kemudian saya open, saya langsung pakai market price. Saya ambil posisi ini contoh saja ya, misalkan 10% lah, ini sebuah contoh ya. 10 open untuk open shot. Jadi saya pilih yang ini nanti. Oke, pada market price. Oke, saya langsung eksekusi. Ya, itu sudah terbuka saudara di sini. Warnanya merah, 20 kali. Marginnya saya pakai $32. Kemudian ini PNL-nya profit sedikit lah gitu. Kemudian saya akan set di harga yang tadi sudah saya tentukan. Caranya adalah saya masuk ke close. Saya pilih ini stop limit ya, SL ingat. Stop limit SL ini stop loss ya, triggernya di press di 11.878. Price-nya 11.878, size-nya 100%, saya mau jual semuanya. Kemudian close shot. Ya, jangan sampai kebalik ya. Ini ada patokannya di sini nih. Sell-nya 0, ini buy-nya 0,056. Ini yang posisi kita punya kan. Makanya kita close shot.
Oke, Anda bisa cek di sini, di open order. Ini udah close shot ya. Dan ada warna ini nih, stop loss-nya sudah dipasang di sini. Oke, lanjutnya kita akan pasang TP-nya. Stop market 11.511. Size-nya 100%. Close shot. Oke, sudah muncul. Anda dapat lihat di chart ini. Ini ada SL, ini TP-nya. Kemudian yang ketiga kita akan masuk ke trail stop-nya. Kita pasang callback rate-nya ini. Nah, cara nentuin callback rate, Anda dapat masuk ke sini ya. Oke, ini kita lihat. Saya zoom lebih besar. Anda pakai yang ini nih. Pakai namanya price range. Anda tap di sini. Kalau dalam hal ini nih, saya mau kira-kira di activation-nya ini. Saya mau callback rate. Ini kan kira-kira nih, ini Anda lihat ya. Ini kira-kira jarak dari kesini ke sini itu 0,5%. Ya, saya mau callback rate saya 0,5. Oke, kita balik lagi ke sini. Tadi kita sudah catat callback rate-nya ini. Kita masukkan 0,5. Activation price-nya ini saya akan masukkan di 11.629. Oke, kemudian size-nya kita 100% close shot. Oke, that's it, order submitted. Jadi kalau Anda lihat di sini, di open order-nya, itu akan ada 3. Ya, ada close shot. Yang type-nya ini ada stop limit, take profit market, kemudian ada trailing stop. Jadi dengan masing-masing detailnya ada di sini, callback rate dan segala macam ada di sini, dan keterangannya semua lengkap, trigger condition-nya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, saudara, yang terlihat adalah hanya 2 garis saja ini, yang stop limit dan TP-nya, sedangkan yang trail stop-nya nggak kelihatan. Jadi trail stop-nya ini virtual begitu ya. Jadi trail stop-nya ini memang tidak kelihatan di layar ini, tapi sebenarnya ada, saudara. Baik, saudara, sebagai summary dan juga tips dari yang dapat saya bagikan di sini adalah yang pertama, untuk penggunaan trailing stop ini tergantung dari strategi trading yang Anda gunakan. Jadi misalkan Anda traders yang trend follower, atau Anda scalper, atau Anda swinger, itu beda, saudara. Jadi untuk 15 menit chart sampai dengan hourly chart, itu rekomendasi ya, saudara, ini tidak wajib. Itu activation-nya itu di kisaran 0,5 sampai 2%. Kalau dalam hal tadi saya menggunakan contoh itu menggunakan 0,5%, dan juga callback rate-nya itu di 0,5%. Jadi, tapi ini Anda fleksibel, tidak ada patokan bakunya di sini. Dan juga untuk Anda bisa menggunakan mark price atau last price, bebas, saudara. Tetapi untuk yang koin-koin atau pair yang cukup volatile, ya, yang agak kecil begitu, itu Anda sebaiknya menggunakan patokannya mark price. Oke, ini bagi trend follower, trail stop ini untuk mengikuti tren dan memaksimalkan profit. Anda bisa pakai ini untuk sebagai trend follower. Sedangkan untuk day trader, itu exit dengan TP itu lebih disarankan, saudara, daripada menggunakan trail stop ini. Jadi, sebenarnya trail stop ini itu lebih untuk pengaman dan mengunci profit, bukan untuk exit strategi, begitu. Sedangkan untuk scalper itu tentu nggak perlu trailing stop lah, karena kan Anda tungguin gitu ya, Anda nggak tinggal begitu. Jadi, trailing stop itu tidak mandatori ya, tidak terlalu dipentingkan lah untuk scalper. Paling itu saja, saudara, singkat tutorial dari saya, semoga dapat Anda gunakan untuk meningkatkan profitabilitas trading Anda di Binance Future. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan salam sukses dan cuan selalu.